Assalamualaikum. Anda pikir penyebab cerai tertinggi di Indonesia itu perselingkuhan? Salah besar. Menurut data resmi, ada satu penyakit rumah tangga yang jauh lebih mematikan. Ia adalah silent killer. Mungkin banyak dari kita yang mengira bahwa penyebab utama perceraian itu selalu soal perselingkuhan atau masalah ekonomi yang sangat parah. Namun, tahukah Anda, data resmi dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan. Penyebab nomor satu yang paling sering menghancurkan rumah tangga bukanlah hal-hal yang sering kita tonton di sinetron, melainkan sesuatu yang lebih subtle, lebih dalam, dan sayangnya jauh lebih sering terjadi di sekitar kita. Mari kita bongkar 3 penyebab utama perceraian di Indonesia, dan Anda akan terkejut betapa nomor satu ini benar-benar yang paling berbahaya. Fakta berbicara dengan sangat jelas. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai pengadilan agama, penyebab dominan yang terdaftar sebagai alasan gugatan cerai bukanlah pihak ketiga atau kekerasan, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ini adalah huk utama kita. Sebuah kenyataan yang seringkali terabaikan. Secara sekilas, mungkin terdengar sepele. Pertengkaran, bukankah itu bumbu dalam rumah tangga? Namun, yang tercatat di pengadilan bukanlah pertengkaran biasa, melainkan pertengkaran yang terjadi secara konstan, tanpa henti, dan tanpa solusi. Secara ilmiah dan psikologis, masalahnya bukan terletak pada apa yang sedang dipertengkarkan. Pemicunya bisa jadi hal-hal yang sangat sepele, seperti cara meletakkan handuk, lupa menutup pasta gigi, atau berebut remote TV. Namun, akar masalah yang sebenarnya adalah kegagalan dalam 2 area krusial, komunikasi yang efektif dan manajemen emosi yang sehat. Ketika pasangan tidak lagi mampu berbicara dari hati ke hati, tidak lagi saling mendengarkan, dan setiap perbedaan pendapat selalu berakhir dengan ledakan emosi atau saling menyalahkan, maka fondasi rumah tangga mulai retak. Setiap pertengkaran kecil menjadi tumpukan kekecewaan yang semakin menggunung, hingga akhirnya tak tertahankan lagi. Jika kita kaitkan dengan konsep pernikahan dalam Islam, tujuan utamanya adalah untuk mencapai sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Ketenangan ini dibangun di atas pilar mawaddah cinta yang membara dan rahmah kasih sayang yang tulus dan belas kasihan. Pertengkaran yang tak berkesudahan adalah sinyal paling jelas bahwa elemen rahmah telah terkikis habis. Pasangan tidak lagi melihat satu sama lain dengan kacamata kasih sayang, melainkan sebagai lawan yang harus dikalahkan. Kedamaian hilang dari rumah, digantikan oleh suasana tegang dan penuh kecurigaan. Rumah yang seharusnya menjadi surga dunia, tempat kita pulang untuk beristirahat, justru berubah menjadi medan perang yang menguras energi dan kebahagiaan. Maka, mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Coba evaluasi pertengkaran di dalam rumah tangga Anda. Apakah tujuannya hanya untuk menang argumen, atau untuk benar-benar mencari solusi bersama? Sekarang, kita masuk ke penyebab kedua yang tidak kalah penting dan sangat relevan dengan kehidupan banyak orang. Konflik finansial. Banyak yang salah kaprah mengira masalah uang hanya menimpa mereka yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan. Padahal, konflik finansial bisa terjadi di semua lapisan ekonomi, baik yang pas-pasan maupun yang berkelebihan harta. Masalahnya bukan semata-mata soal jumlah uang, tetapi tentang perbedaan prinsip dan prioritas dalam mengelolanya. Ada 3 subarea utama dalam konflik finansial yang sering menjadi pemicu perceraian. Pertama, adalah masalah transparansi. Ini terjadi ketika salah satu pihak tidak jujur mengenai kondisi keuangannya. Misalnya, menyembunyikan utang, tidak terbuka mengenai jumlah gaji yang sebenarnya, atau memiliki aset rahasia tanpa sepengetahuan pasangan. Ketidakjujuran ini melahirkan bibit ketidakpercayaan yang sangat beracun bagi keharmonisan rumah tangga. Kedua, adalah perbedaan prioritas. Ini adalah pertarungan klasik antara 2 pandangan yang berbeda. Satu pihak mungkin memiliki orientasi untuk berhemat, menabung dan berinvestasi demi masa depan, sementara pihak lain lebih fokus pada gaya hidup saat ini, bersikap konsumtif, dan memprioritaskan kenikmatan sesaat. Perbedaan fundamental ini, jika tidak dikomunikasikan dan dicari jalan tengahnya, akan menjadi sumber perdebatan yang tidak ada habisnya. Ketiga, dan ini sangat penting dalam konteks hukum dan ajaran Islam, adalah soal tanggung jawab nafkah. Secara syariat, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini mencakup sandang, pangan, dan papan yang layak. Kelalaian suami dalam menunaikan kewajiban fundamental ini bukan hanya dosa di hadapan Allah, tetapi juga bisa menjadi dasar hukum yang kuat bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Untuk menghindari konflik-konflik ini, ada ilmu praktis yang bisa diterapkan. Salah satu solusi konkret yang paling efektif adalah membiasakan diri untuk melakukan financial check-up bulanan bersama. Dengan cara ini,
transparansi terjaga, prioritas bisa diselaraskan, dan tanggung jawab bisa dipikul bersama-sama. Penyebab ketiga yang akan kita bahas adalah isu yang paling sering diangkat media dan menjadi momok menakutkan bagi banyak pasangan, kehadiran pihak ketiga atau perselingkuhan. Isu ini memang memiliki daya tarik yang tinggi karena dramanya. Namun, penting untuk kita memposisikannya secara lebih profesional dan mendalam. Alih-alih melihatnya sebagai sebab tunggal yang muncul tiba-tiba, mari kita pahami perselingkuhan sebagai akibat. Sebagai buah pahit dari kegagalan pada 2 poin yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu komunikasi yang buruk dan konflik yang tak terselesaikan. Mari kita coba gali dari sudut pandang yang unik. Mengapa perselingkuhan itu bisa terjadi? Tentu, hawa nafsu adalah salah satu faktornya. Tetapi seringkali, akarnya lebih dalam dari itu. Perselingkuhan seringkali tumbuh dari adanya kekosongan emosional. Ketika seseorang merasa tidak didengarkan di rumah, tidak dihargai, atau tidak lagi merasakan kehangatan dan koneksi dengan pasangannya, ia menjadi rentan. Ia akan mencari validasi, perhatian, dan kehangatan emosional itu di tempat lain. Selain itu, ada juga kekosongan waktu. Ketika pasangan terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing, entah itu pekerjaan, hobi, atau teman-teman, dan tidak lagi meluangkan waktu berkualitas bersama, celah akan tercipta. Celah inilah yang kemudian bisa diisi oleh orang ketiga. Ada sebuah kalimat yang sangat relevan di sini. Selingkuh itu bukan muncul tiba-tiba, tapi ia tumbuh di lahan komunikasi yang kering dan di hati yang merasa kesepian dari nilai profesional dan islami. Kita harus menekankan kembali betapa sakralnya sebuah akad pernikahan. Ikatan itu diucapkan di hadapan Allah dan disaksikan oleh banyak orang, menjadikannya sebuah komitmen suci. Menjaga komitmen ini adalah bagian dari ketakwaan, salah satunya dengan cara gadul bashar, yaitu menjaga pandangan dan hati dari hal-hal yang bisa merusak kesucian ikatan tersebut. Efek destruktif dari perselingkuhan juga tidak hanya menimpa pasangan, tetapi yang paling parah adalah dampaknya terhadap anak-anak. Mereka bisa mengalami trauma mendalam, kehilangan figur teladan, dan membawa luka batin hingga dewasa. Kepercayaan mereka terhadap institusi pernikahan dan hubungan yang sehat bisa hancur berantakan. Jadi, mari kita rangkum kembali 3 penyebab utama perceraian yang telah kita bedah adalah: pertama, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang lahir dari kegagalan komunikasi. Kedua, konflik finansial yang bukan hanya soal kekurangan uang, tapi soal transparansi dan perbedaan prioritas. Dan ketiga, kehadiran pihak ketiga yang seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam pada 2 poin sebelumnya. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah tantangan positif untuk kita semua. Jangan tunggu sampai api kecil menjadi kebakaran besar yang melahap seluruh rumah tangga Anda. Segera perbaiki komunikasi dengan pasangan. Mulailah dari hal kecil. Saya menantang Anda untuk menuliskan di kolom komentar 1 kebiasaan baik dalam berkomunikasi yang akan Anda mulai terapkan bersama pasangan hari ini juga. Apakah itu mendengarkan tanpa menyela? Atau mungkin meluangkan 15 menit setiap malam untuk berbicara tanpa gangguan gadget? Apapun itu, mulailah sekarang. Ingatlah selalu, pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita. Setiap masalah yang datang adalah ladang ujian. Sebuah peluang untuk kita memanen pahala kesabaran, keikhlasan, dan kedewasaan. Semoga Allah senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga kita semua. Tulis amin jika Anda berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi dan keuangan Anda mulai hari ini juga. Follow saya untuk tips menjaga kehangatan rumah tangga Islami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.